Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang baik ini, marilah bersama kita merenung tentang makna Isra dan Mi'raj, kemajuan teknologi dan peradaban umat Islam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra dan Mi'raj itu bukan produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Isra dan Mi'raj itu adalah kebesaran dan kekuasaan Allah. Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah, dan Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang melampaui hukum alam dan fisika, sehingga Allah menggambarkannya di dalam dua surah yang berbeda. Yang pertama, surah Bani Israel khusus tentang Isra, dan yang kedua surah An-Najm khusus tentang Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ini peristiwa kehendak Allah, mukjizat Rasulullah, tetapi Allah masih menggunakan buraq sebagai kendaraan baginda Nabi, masih menggunakan proses tahapan-tahapan perjalanan, dan masih menggunakan peristiwa-peristiwa dialog Nabi dengan malaikat Jibril. Kita renungkan, itu artinya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memahami yang namanya proses, yang namanya hukum alam, dan menghargai yang namanya kausalitas, sebab dan akibat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan shalih likulli makan wa zaman, maka Islam menghormati pemanfaatan akal dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu makanya di banyak ayat Allah menantang kita, afala taqilun, afala tatadabbarun, wa fi anfusikum afala tubsirun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at
wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sebagai agama yang menghargai akal, kemudian menghormati pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mendaya gunakan akal semaju-majunya dan ilmu pengetahuan secanggih-canggihnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh bangsa-bangsa lain dewasa. Kedaulatan negara tanpa kemajuan teknologi adalah omon-omon. Kemerdekaan negara dengan sumber kekayaan alam tapi tidak menguasai cyber, tidak menguasai teknologi, tidak menguasai artificial intelligence, maka negara itu pasti akan menjadi bulan-bulanan negara-negara maju. Contohnya hadirin, tanggal 3 Januari kemarin, operasi Amerika dari Laut Karibia di atas langit Caracas, Venezuela, hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk mengambil Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cyril Flores. Hanya dengan menggunakan 30 menit, memanfaatkan kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi militernya, dia gunakan apa yang disebut dengan strategi blackout. Listrik dipadamkan di pukul 2.30, jaringan satelit off, internet down, komunikasi mati lumpuh. Warga Venezuela kebingungan ada apa. Tepat pukul 5.30, Presiden Amerika mengumumkan sudah berhasil menangkap Presiden Nicolas dan dibawa ke New York, dan besok harinya dihukum sebagai orang yang bersalah. Kecanggihan teknologi menelanjangi bangsa-bangsa yang tidak mampu dan tidak menguasai teknologi. Bagaimana dengan kita Indonesia yang 80%-nya adalah umat Islam? Hadirin, jangan lupa BPJS kita pernah diretas website dan data penduduk di BPJS lebih dari 200 juta penduduk, KTP-nya, NIK-nya dibobol oleh hacker. Bukankah Bank Syariah Indonesia juga pernah kebingungan, oleh 2 hari bingung? Kenapa? Karena diretas. Itu artinya betapa rentannya teknologi kita sebagai sebuah bangsa. Apa tidak mungkin kalau Amerika merasa terganggu dengan kita, tiba-tiba boom, 30 menit mati lumpuh total Indonesia, tiba-tiba Delta Force sudah berada di atas Monas dan kemudian menangkap presiden kita? Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki teknologi yang maju? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, problematika umat Islam sekarang ini bukan karena kekurangan iman, bukan sama sekali. Soal iman umat Islam tidak usah diragukan. Hadirin bisa bayangkan betapa hebatnya iman saudara-saudara kita di Palestina, dijajah dari tahun 70 sampai dengan hari ini di tahun 2026. Entah sudah berapa puluh bahkan ratusan ribu nyawa, imannya hebat. Cuma bangsa-bangsa yang kaya dari umat Islam cuma kuat imannya, tapi tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ironisnya kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh barat ini
muaranya, sumbernya sebenarnya berasal dari keilmuan Islam. Sejak abad pertengahan, Islam pernah menguasai peradaban dunia melalui Bani Abbas, melalui Islam di Andalusia, melalui Turki Utsmani. Islam pernah punya yang namanya Al-Khawarizmi yang melahirkan algoritma. Islam pernah punya ilmuwan besar bernama Al-Biruni yang melahirkan astronomi dan matematika. Islam pernah punya ilmuwan besar bernama Ibnu Sina yang melahirkan ilmu kedokteran modern sekarang, dan Ibnu Rushd dengan kebebasan berpikirnya Averroisme. Sayangnya hadirin sekalian, setelah Spanyol Islam tumbang, Bani Abbas tumbang, 200 tahun umat Islam perang salib, kemudian jatuh Turki Utsmani, kemudian kalah di dalam perang dunia kedua dan dunia ketiga, sampai dengan hari ini umat Islam terseok-seok untuk bangkit, sehingga kemudian menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa dan negara-negara yang memiliki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin, Barat maju itu bukan ilmu sihir, Barat maju itu bukan simsalabim, tetapi ketekunan mereka di dalam belajar, ketekunan mereka di dalam memanfaatkan akal, ketekunan mereka di dalam melakukan riset, melakukan penelitian, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini bangsa-bangsa muslim di dunia yang kemudian ketinggalan. Ini sudah diprediksi oleh baginda Nabi. Beliau Rasul mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana umat saya bagaikan hidangan di atas meja, yang dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri memperebutkan makanan itu. Para sahabat bertanya, hal qillatu nahnu yawma izin ya Rasulullah. Hari itu tuh apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, la bal antum kasirun walakinnakum gusaun ka gusais. Tidak, jumlah kalian besar, jumlah kalian paling banyak, cuma banyaknya adalah centang berenang, ibarat buih-buih di lautan yang tidak punya pengaruh, diterpa ombak yang kecil saja kemudian hilang tanpa bekas. Hadirin, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, marilah kita jadikan salat yang mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan, tentang keteraturan, tentang ketaatan, tentang harmoni antara langit dengan bumi. Maka mari kita didik anak-anak kita, jangan hanya kuat agama saja, tetapi diberi juga penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena inilah yang pernah diwujudkan oleh umat Islam di abad-abad pertengahan, di abad-abad the golden age-nya umat Islam. Ketika umat Islam meninggalkan ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan pindah ke tangan bangsa-bangsa lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi renungan dan pelajaran, terutama di dalam kita menjalankan ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya dan mengambil pelajaran yang dalam dari peristiwa Isra dan Mi'raj dengan kemajuan teknologi yang luar biasa dan penguasaan Barat terhadap ilmu pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur
Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa nahana 'anil kufri wa ibadatil asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah fa inna taqwa wasiyatullah lil mu'minina wal muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.